Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran kelima, menangani utang. Rabu 1 Februari, skema jaminan dan cepat menjadi kaya. Kitab suci sangat jelas menyatakan bahwa Allah tidak menginginkan anak-anaknya bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban utang orang lain. Dalam buku Amsal, Tuhan telah memperingatkan kita tentang jaminan, yaitu menjadi penjamin untuk orang lain. Bacalah Amsal 6 ayat 1-5, Amsal 17 ayat 18, dan Amsal 22 ayat 26. Apakah pekabarannya di sini? Jaminan biasanya terjadi ketika seorang dengan kredit yang buruk mencari pinjaman dari lembaga pemberian pinjaman dan tidak memenuhi syarat untuk pinjaman itu. Pegawai peminjaman akan memberitahu orang yang tidak memenuhi syarat itu bahwa jika dia mendapatkan teman dengan kredit yang baik untuk bertanda tangan bersama dengan dia, kemudian bank akan memberikan pinjaman dan meminta yang ikut bertanda tangan untuk bertanggung jawab pada syarat yang telah ditentukan. Kadang-kadang seorang teman anggota gereja akan datang kepada Anda dan meminta Anda tanda tangan untuk bersama menjamin pembayaran pinjaman. Respons Anda haruslah, kitab suci mengatakan, saya tidak pernah harus melakukannya. Tolong untuk dimengerti bahwa kitab suci mendorong kita untuk berjiwa menolong mereka yang membutuhkan, tetapi kita tidak harus bertanggung jawab atas utang-utang mereka. Orang tua terkadang diminta oleh anak mereka untuk bertanggung jawab bersama atas pembelian mobil pertama mereka. Atau seorang anak dewasa yang lebih tua akan meminta orang tuanya untuk bertanda tangan menjamin pembayaran sebuah pinjaman bisnis. Jawaban yang sama berlaku, adalah pantas untuk menolong orang lain jika ada kebutuhan yang nyata, tetapi jangan menjadi jaminan atas utang orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa 75% mereka yang menjamin berakhir dengan mereka yang membayar. Bacalah Amsal 28 ayat 20 dan 1 Timotius 6 ayat 9-10. Apakah peringatan di sini? Skema keinginan untuk cepat kaya adalah perangkap keuangan yang lain. Hal itu hampir pasti membawa kehancuran keuangan bagi mereka yang terperangkap ke dalamnya. Ketika sesuatu kedengaran terlalu baik untuk menjadi kenyataan, itulah perangkapnya. Banyak orang yang terluka secara emosional dan secara keuangan. Tragedi tambahan dengan rencana licik ini dalam banyak kasus, orang-orang harus meminjam uang hingga terlibat di dalam tragedi sejak pertama. Banyak kehidupan dan keluarga telah dihancurkan oleh skema cepat menjadi kaya yang berakhir dengan hanya memperkaya para penipu yang merancang hal itu dengan mengorbankan orang-orang yang jatuh dalam perangkap mereka. Ketika ada seorang sahabat atau bahkan seorang kekasih mencoba untuk menarikmu ke dalam salah satu skema ini, lari, jangan berjalan. Larilah secepat mungkin yang Anda bisa. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita lihat di dalam Amsal 28 ayat 20. Di sana dikatakan seperti ini, orang yang dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Mari kita fokus dari statement orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saat ini, permainan yang populer yang sering kali dimainkan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan dengan instan adalah money game. Money game adalah bisnis yang seolah-olah tak ada matinya. Puluhan tahun lalu sudah ada, sekarang masih ada, dan sampai kapanpun akan terus ada dalam berbagai jenis permainan. Bahkan kian lama bisnis money game ini semakin menjamur di mana saja, bahkan sampai masyarakat yang kecil sekalipun. Money game ini telah menjamur. Tidak peduli bahwa bisnis money game ini sudah memakan jutaan korban, bisnis ini tetap dicari dan dicintai oleh banyak orang karena bisa memberikan kekayaan secara instan. Apakah kita heran melihat kenyataan ini? Tidaklah usah kita heran, sebab pada kenyataannya kebanyakan manusia ingin sebuah bisnis yang mudah, cepat, tidak pakai susah, dan hasilnya luar biasa. Dan money game menawarkan akan hal-hal seperti ini. Janganlah kita tertipu, disinilah letak bahayanya. Orang yang mau sukses dengan cepat, tanpa bersedia melewati proses, pasti akan tergiur dengan bisnis money game ini. Ujung-ujungnya korban pun terus berjatuhan. Mau diberantas seperti apapun akan sia-sia jika banyak orang memilih untuk dengan kesadaran penuh pergi ke tempat tersebut. Sekali lagi, firman Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya, tetapi ingin cepat kaya itu dilarang oleh Allah. Karena ayat firman Tuhan kita menyatakan bahwa orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Mereka akan menghalalkan segala cara supaya boleh mendapatkan kekayaan secara instan. Pada akhirnya, kesuksesan butuh yang namanya proses pembelajaran,
proses kehidupan, proses jatuh bangun, proses meniti langkah demi langkah. Sebuah bisnis yang mengedepankan proses biasanya akan bertahan lama. Dan ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita, Allah memberkati kita. Allah pemilik segala sesuatu, Allah akan mempercayakan juga segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan selain cepat menjadi kaya, ada satu hal juga yang harus kita perhatikan, ialah jaminan. Seringkali orang-orang terdekat kita ataupun orang tua kita diminta untuk bertanggung jawab menjadi jaminan. Dan yang perlu kita hati-hati selain cepat menjadi kaya, ialah jaminan. Penelitian menunjukkan bahwa 75% mereka yang menjamin akan berakhir dengan mereka yang membayar. Dan ini akan memberikan kesusahan, memberikan masalah-masalah baru apabila yang menjamin tersebut tidak mampu untuk membayarnya. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan skema jaminan dan cepat menjadi kaya. Mari kita menyandarkan akan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terhindar dari skema jaminan dan cepat menjadi kaya, sehingga kehidupan kami akan terus aman, tentram di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.